Pisang kalau ditepungi dan dikasih bumbu, jadilah pisang goreng. Kalau diolah pakai santan, jadilah kolak pisang. Nah, kalau dikasih tepung, terus dikukus, jadilah nagasari. Malah nih, ada juga variasi olahan kue dari bahan pisang seperti pisang molen, pisang bolu, selai pisang, dan lain-lain. Halo ayah bunda, apa kabarnya nih? Saya sedang tidak membahas mengenai kuliner loh, tetapi tentang hebatnya penjual jajanan dari bahan dasar pisang yang bisa diolah dengan variasi yang sangat banyak. Ini adalah salah satu contoh hebatnya seseorang dalam berimajinasi. Dari imajinasi akan timbul kreativitas yang bernilai tinggi. Beberapa anak muda bahkan menjadi sukses secara finansial selama pandemi ini karena mereka sangat kreatif dalam membuat berbagai macam konten yang tidak hanya mengedukasi di bidang yang ditekunin saja, tetapi juga menghibur dan menginspirasi banyak orang. Ayah bunda, inilah salah satu contoh dari imajinasi yang sederhana namun menghasilkan kreativitas yang luar biasa. Dalam berbagai bidang ilmu, hal-hal ini bisa diterapkan. Dan fakta membuktikan bahwa pribadi-pribadi yang kreatif dan inovatif yang penuh dengan ide-ide baru yang mampu bertahan dan bersaing dalam dunia kerja. Apalagi selama pandemi ini, kalau nggak berubah bakalan punah deh. Buku Cakrawala Pengetahuan Dasar atau disingkat CPD di seri yang pertama berjudul Anjing Penyengat membantu anak untuk mempunyai imajinasi yang luas, bebas, dan lepas. Lucu ya, judul buku nomor satunya dinamakan Anjing Penyengat. Kalau yang kita pahami hanya tawon atau lebah saja yang bisa menyengat. Tetapi ini anjing kok bisa menyengat? Ini dikarenakan bukunya dirancang dalam bentuk berbelah atas bawah. Kepalanya anjing dan bawahnya ekor lebah. Jadilah anjing penyengat. Namun jika kepalanya anjing dan bawahnya ekor bebek, maka berubahlah namanya menjadi anjing kwek-kwek. Ada beberapa binatang yang divariasikan di sini loh. Selain anjing ada juga hiu, kelinci, lebah, kucing, elang, kambing, kelelawar, gurita, bebek, zarafah, beruang, dubuk, dan ikan. Coba ayah bunda tebak nih, kalau kepalanya zarafah dan ekornya gurita, namanya apa ya? Namanya zarafah samudra. Zarafah samudra adalah binatang yang lehernya panjang dan punya lengan berjumlah 8. Bermain tebak-tebakan dengan mengubah-ubah kepala dan ekor dari berbagai binatang tentu akan membuat anak tidak hanya senang saja, tapi akan mengasah anak untuk mempunyai imajinasi yang bagus. Masih di buku yang sama, namun di halaman berikutnya, wawasan anak akan diperluas dengan mengelilingi dunia. Ada piramida di Mesir, pantai Waikiki di Hawaii, Samudra Hindia, air terjun Niagara, gunung tertinggi Everest, sepak bola di Roma, Italia, hutan tropis Amazon, koboi Wyoming di Amerika, pulau es di Antartika, pasir hisap hutan Zaire. Dengan buku yang berbelah, imajinasi anak akan dibuat menarik dengan anak diajak oleh seorang tokoh yang bernama Paman Teddy untuk mengunjungi tempat-tempat terkenal di dunia itu. Namun, ceritanya dibuat jenaka karena halaman berbelah akan menjelaskan bagian atas dan bagian bawahnya dengan cara berganti-ganti. Misalnya, Paman Teddy sedang main tenis di atas piramida di Mesir. Jika diganti bagian bawah tentang Antartika, maka ceritanya akan menjadi Paman Teddy sedang bermain tenis di atas pulau es di Antartika. Jadi halaman atas dan halaman bawah bisa ditukar-tukar sesuka hati anak. Anak-anak akan dikenalkan tempat-tempat lain di dunia ini dengan alur cerita yang lucu yang akan mengasah imajinasinya. Dan di awal, di halaman pertama dari buku ini ada tokoh yang namanya Matt dengan wajah yang bisa berubah-ubah bentuk dengan cerita yang jenaka karena setiap halamannya juga dibuat berbelah.
Di setiap halaman dari buku ini ada titik-titik barcode yang jumlahnya banyak, dan jika alat Walter disentuhkan ke titik barcode itu, maka akan mengeluarkan efek suara yang mendukung cerita menjadi lebih hidup. Efek suara binatang salah satu contohnya. Dan ada dua bahasa, yaitu Inggris dan Indonesia. What can hear high-pitched sounds? Hangs upside down to take a nap. Dan juga akan ada bahasa Indonesianya. Buku Cakrawala Pengetahuan Dasar akan sangat membantu ayah bunda karena memang program ini dirancang secara khusus sebagai alat bantu untuk mengoptimalkan imajinasi anak. Jika imajinasi anak sudah terlatih dari kecil, maka kelak jika anak tumbuh dewasa, dia akan menjadi pribadi yang penuh dengan ide-ide kreatif yang cemerlang. Karya anak akan selalu inovatif dan tidak membosankan. Selain itu, anak akan menjadi pribadi yang pantang menyerah. Dalam dunia kerja, pribadi seperti inilah yang akan sukses. Dalam video berikutnya, saya akan membahas seri kedua dari ke-15 bagian dari program buku CPD ini. Jika ayah bunda berminat untuk mengetahui secara detail program ini, bisa menghubungi saya ya. Terima kasih telah menonton video ini ya ayah bunda. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.